Ketika seseorang manusia bersekutu meminta pertolongan atau bantuan kepada jin, hal itu hanya akan mengundang masalah yang berkelanjutan, bukannya mendatangkan solusi. Hei! Apa yang kalian lakukan? Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi kirim keterangan buat kalian hadir. Bye. Mana lo? Empret! Ajar lo ya. Keluar sini. Tunjukin batang hidung lo. Berani-beraninya lo ya. Keluar. Saya nggak takut. Keluar kalian. Jangan mentang-mentang kalian memiliki hodam, bisa saya enak jidatnya. Lawan saya. Tunjukkan eksistensi kalian. Siapapun buat kalian ya. Muncul. Beraninya kalian. Udah ngarungin saya. Mau jadikan saya tumbal. Sekarang lu pergi. Tunjukkan eksistensi kalian. Jangan kalian pikir saya takut dengan jin-jin piaraan kalian. Muncul. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hodam hodam. Ya halm roh. Ya halm gaib. Ya halm jasad. Ya rijalul gaib. Ada suara burung ya. Ini bukan suara burung gagak nih. Kayak suara burung elang gitu loh. Tunjukkan eksistensi kalian. Jangan kecokan saya dengan suara-suara yang gak bermutu itu. Kalau kalian punya nyali, hadapin saya. Gak usah pakai nyerang-nyerang di belakang. Dari depan saja. Gila, suara alam nih guys. Suara alam. Kalau kita berada di hutan seorang diri. Nah seperti ini nih. Yang kita khawatirkan harimau, macan, babi hutan, ular, dan binatang-binatang buas lainnya. Bukan takut sama orang, bukan takut sama jin. Jin itu hanya kamuflase dari ketakutan yang kita hadapi. Hei manusia-manusia sesat! Astagfirullahaladzim. Inna kuatu fakuwi ini bizati kalau ada Quran la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalian jin atau binatang? Yang saya khawatirin bukan suara binatang asli guys. Suara jin. Karena jin mampu memanipulasi segala bentuk ketakutan yang kita hadapi. Muncul. Tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Hei manusia-manusia sesat. Saya tantang kalian. Gak usah bersembunyi kalian. Ingat ya. Manusia-manusia sesat. Kalian itu harus baca surat Al-An'am ayat 128. Ingat. Pada hari ketika ia mengumpulkan mereka semua. Dan Allah telah berfirman. Wahai golongan jin. Kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia. Dan mereka berkata. Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan. Dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman. Dengarlah. Nerakalah tempat kamu selama-lamanya. Kecuali jika Allah menghendaki lain.
Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi buat kalian yang masih berkolaborasi dengan jin-jin piaraan kalian, ingat surat Al-An'am ayat 128. Muncul kalian. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya nggak ngerti ya guys, ini suara jin atau memang suara binatang malam. Tapi kalau di dalam hutan, memang kita tidak bisa pungkiri masih banyak dan masih terdapat binatang-binatang malam. Jadi jin itu biasanya mengkamuflase segala bentuk-bentuk ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Seperti tadi saya sampaikan, yang dikhawatirkan binatang malam. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan biasanya mereka selalu memanfaatkan ketakutan atau kewaspadaan kita terhadap sesuatu makhluk yang memang seolah-olah nyata. Padahal itu semua adalah bentuk yang jin hantarkan agar kita menjadi lengah dan takut. Mas Rofal Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Hei manusia-manusia sesat, manusia-manusia yang bersekutu dengan bangsa jin, ingat kalian, banyakin istighfar kalian. Apa yang kalian lakukan? Hah? Muncul sini. Ingat ya, firman Allah itu nyata guys. Di dalam surat Jin ayat ke-6, Allah menyampaikan firman-Nya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim, suara harimau guys. Ingat ya guys, Al-Quran itu tidak pernah bohong. Al-Quran itu adalah sumber dari jawaban dari apa yang ada di dalam dunia maupun di akhirat. Allah tidak akan pernah mungkin berbohong untuk penyampaian firman-firman yang selalu Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Contohnya ini, yang tadi saya sampaikan, surat Jin ayat ke-6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta bantuan dan perlindungan kepada mereka dari beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin, menjadikan mereka manusia itu akan bertambah sesat. Nah, yang mau saya sampaikan di dalam video ini, agar kalian bisa jauh lebih berpikir, tidak ada kekuatan dan tidak ada daya melainkan kekuatan dan daya yang wajib kita pinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah takut dengan bangsa-bangsa sesat seperti ini. Nggak usah takut dengan makhluk-makhluk yang bersekutu dengan bangsa jin. Karena sumber kekuatan kita adalah hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Tunjukkan eksistensi kalian, Mas Rofal Jin. Muncul kalian. Seakan-akan saya dikelilingi sama banyaknya binatang-binatang di hutan ini. Saya harus waspada guys. Soalnya tadi ada suara geraman seperti macan. Takutnya macan-macan ini, apalagi di malam hari itu mereka mencari sumber makanan dan sumber minuman agar mereka bisa bertahan hidup di dalam hutan yang tropis ini. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Saya matikan dulu. Lihat gengs, manusia
manusia ini bersekutu sama jin. Lihat, dia sedang memegang kepala bangsa jin. Dan ingat, ketika seseorang manusia bersekutu meminta pertolongan atau bantuan kepada jin, hal itu hanya akan mengundang masalah yang berkelanjutan, bukannya mendatangkan solusi. Manusia-manusia sesat seperti ini harus kita bantai. Auzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hei! Manusia sesat! Sedang apa kalian di sini? Manusia-manusia sesat! Jangan pura-pura kalian tidak mendengar apa yang saya ucapkan. Hei! Sedang apa kalian? Kurang ajar kalian ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, dia menghisap darah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Apa yang kalian lakukan di sini? Manusia sesat. Sorry guys, saya tuh alergi sama darah. Manusia sesat. Apa yang kalian lakukan? Mau apa? Mau bacok saya lagi? Auzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inna batastum. Suara saya kan. Kurang ajar. Suara saya tiba-tiba hilang, geng. Jadi saya nggak bisa meneruskan bacaan saya. Kita sikat ya. Kita sikat. Kalau dia bawa senjata, kita cari senjata. Kurang ajar lo ya. Dia atau saya yang akan tumbang. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk untuk mendapatkan senjata ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk untuk mendapatkan sesuatu. Untuk hamba bisa membela diri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taduh. Ingat guys, di dalam Islam membela diri dan menjaga kehormatan itu merupakan keniscayaan. Karena apabila ada seseorang ingin melakukan tindak kejahatan, merampas harta kita, atau ingin mencelakai jiwa kita dan menganiaya, atau bahkan ia ingin memperkosa seorang perempuan, maka kita sebagai korban wajib, ingat ya, wajib melakukan perlawanan. Dan ia juga wajib untuk membela dirinya. Dan kita pun sama.
Jadi jangan pernah takut dengan orang-orang yang ingin mencelakai kita. Walaupun konsekuensinya adalah hukum. Karena Islam sendiri yang mengajarkan itu. Untuk kita membela diri dan membela kehormatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan ingat, kita dianjurkan untuk memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Bahkan seandainya segerombolan begal atau bajing sekalipun menghadang seseorang, maka masyarakat sekitar atau siapapun boleh dan wajib memberi pertolongan untuk menaklukkan begal tersebut. Mana dia? Kampret. Kok dia masih di situ? Sikat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Diri lo. Hah? Diri lo ya. Hah? Ayo, kalau berani. La haula wala quwata illa billahil azim. Maju sini. Hah? Maju sini. Hah? Gak ada ceritanya gua kalah lagi sama lu ya. Hah. Sini. Gak kena. Sini lo. Sini. Lo sampai gaya lo. Hah? Sampai gaya lo. Jadi kita pancing dia. Ke tempat yang agak luas. Kita pancing dia. Situasi yang bisa menguntungkan. Insya Allah kita bisa memenangkan pertolongan. Kapok lo.